kita mulai dari kita penjelasan visi misi dan tujuan satuan. Kita mengambil dari visi yang telah kita sepakati di forum hari. Setelah dicek kemarin ternyata masih banyak ketimpangannya ketika dilatih misalkan dengan profil 8 dimensi profil besar. Jadi Bapak Ibu, visi belajar berpikir dan ini membangun individu yang berpengetahuan dan berperilaku mulia. Sebenarnya saya pakai lagi karena ini membangun individu berpengetahuan dan berperilaku mulia. Di mana visi ini mencerminkan aspirasi untuk menggambarkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik di kalangan murid kita. Itu generasi yang akan datang. Visi bagi sahabat pendidikan memiliki beberapa fungsi penting, yang diantaranya adalah untuk memberikan dan tujuan yang memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi sahabat pendidikan. Tujuan arah. Kemudian menginspirasi dan memotivasi yang dapat meningkatkan semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan ini. Jadi visi kita itu menginspirasi dan memotivasi yang dapat meningkatkan semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan. Ini kata kuncinya, inspirasi dan motivasi, sehingga ada komitmen bagi seluruh warga satuan pendidikan untuk meningkatkan atau menghasilkan visi tadi. Kemudian membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika keputusan dibantu dengan indikator dan visi-visi, kemudian meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pendidikan. Dan kenapa? Karena prinsip kita adalah sebagai pelayan di bidang layanan pendidikan. Nah, ini meningkatkan kualitas. Tinggal kita nanya apakah orang percaya kita sudah maksimal belum kepada kita ini. Kita katakan anak yang belajar di sini itu belajar menuntut kualitas layanan kita. Jadi Bapak Ibu kalau kita cerna kalimat per kalimat ini kalau cerna perlu ditindaklanjuti apapun resikonya. Karena apa? Karena kita sudah komitmen untuk berada di lingkungan ini. Selanjutnya, apakah visi sekolah kita saat ini sudah selaras dengan dimensi profil lulusan 80? Kita kan lupa, bedanya jauh kayaknya. Kadang-kadang yang kunci yang nomor 8 itu, yang 8 3 3 4, yang 8 yang belum hafal. Apa? Dari mulai Nah, profil 8 dimensi profil pusat ini harus terintegrasi dan ada di program pembelajaran ibu. Ada. Apakah diambilnya nomor 1, nomor 2, atau tidak atau banyak? Tidak harus semua dalam satu modul, tidak. Tapi salah satu ada masuk. Dimensi lulusannya apa? Tulis di program kita. Nanti ini akan masuk bahasa ini di presentasinya Bapak Ibu. Bagaimana membuat belajar atau rencana pembelajaran. Baik. Nah ini Bapak Ibu, terwujudnya murid yang berilmu dan santun. Kamar pelajarnya memang kan usul murid, Mas.
berilmu dan santun. Indikatornya apa? Berilmu itu satu, penguasaan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar. Yang kedua di indikator berilmu, keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang ketiganya, keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Anak-anak kita. Kemudian di santun, indikatornya sikap hormat dan peduli. Sikap hormat dan peduli. Kemudian mampu membangun komunikasi yang baik. Kemudian ada empati dan kerjasama. Ini yang yang diindikatorkan dari berilmu dan santun. Banyak, ini sebenarnya banyak. Ambil aja, jangan benar-benar. Jadi poin-poin ini harus nampak, visi misi ini harus nampak di pembelajaran di kelas. Sebab ada berilmu, berarti anak menguasai pengetahuan dasar matematika, bahasa Indonesia, PAI. Kemudian juga santun, sikap hormat dan peduli dengan teman-teman. Komunikasi, nah komunikasi ini bisa integrasi di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana dia mereka anak-anak kita mampu berkomunikasi dengan baik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik lisan maupun tulisan dalam kehidupan sehari atau dalam pembelajaran. Kemudian ada empati dan kerjasama. Adakah anak sikap anak empati sama? Apakah anak bisa terhibur dan lain-lain? Jadi perlu jangan sampai terjadi. Ini menjabarkan dari ilmu dan santun. Selanjutnya misinya menyediakan pendidikan yang komprehensif dan inovatif yang menekankan pada aspek pengetahuan dan penguasaan kemahiran abad 21. Apa itu kemudian? Maka cuma anggapnya saja apa sih dengan keterampilan pemain 21 diterjemahkan. Jadi kita menyediakan pendidikan, layanan pendidikan yang komprehensif, inovatif, yang menekankan pada aspek pengetahuan dan penguasaan kemahiran abad 21. Maka diterjemahkan. Pasti apa saja. Ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian menggalakkan pembentukan karakter yang santun dan berintegritas dalam kalangan pelajar, kemudian melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi diintegrasikan Bapak Ibu daripada karakter santun ini. Saudara yang disebut adalah karakter. Jadi santun diintegrasikan sebagai dari kurikuler. Berarti dalam pembelajaran ini kokurikuler dan kurikuler dan ekstrakurikuler itu diintegrasikan dalam seperti pramuka. Target santunnya seperti apa? Kemudian nomor 3, kita memupuk potensi individu secara holistik dengan peluang pembelajaran yang berfokus pada pengembangan diri dan pemikiran kritis. Berpikir kritis di sini, memupuk potensi diri anak dilatih untuk mampu belajar berpikir kritis. Anak mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungan dalam konteks pembelajaran. Seperti penyelesaian sosial matematika dalam kehidupan sehari, bahasa Indonesia dan lain-lain. Ini di sini. Jadi ada catatan pengembangan diri dan pemikiran yang kritis. Kemudian nomor 4, menjalin hubungan erat dengan komunitas dan pihak berkepentingan untuk membina jalinan kerjasama yang kokoh dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Jadi kita berkolaborasi dengan para pihak lain, dengan para pihak yang
bisa menunjang untuk keberhasilan dalam menikah. Itu salah satu poin penting terkait dengan visi kita menutup. Kemudian selanjutnya tujuan. Nih, menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam dan kemahiran yang relevan dengan keperluan industri serta masyarakat. Ini tujuannya kalimat sederhana, tapi berbobot. Sebab ini menghasilkan ini yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan mahir secara relevan dengan keperluan industri atau kebutuhan. Karena kita ada di dasar, berarti di sini hanya penguasaan ilmu dasar saja. Sebab nanti kalau kita di SMP, dasar-dasar itu perlu dasar-dasar matematika, dasar-dasar bahasa Indonesia, dasar-dasar PAI, agama, dasar. Seperti kalau di PAI misalnya ada baca tulis Al-Quran, kemudian membaca atau ikro. Di SD itu berapa ini anak itu mahirnya? Relevan nggak kebutuhan masyarakat? Nah ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membentuk lulusan yang berintegritas tinggi, memiliki sikap positif dan mampu bertindak sebagai pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab. Ini nanti masih lulusan. Kemudian memastikan lulusan memiliki kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Mudah-mudahan lulusan kita nanti ke depannya ini cita-cita lulusan ke depan seperti apa? Kemudian menggalakkan kreativitas dan inovasi di kalangan murid pelajar dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan penyelesaian yang berkesan. Jadi Bapak Ibu ketika pembelajaran di kelas itu kasih anak-anak itu sesuatu yang menantang, biar mereka untuk mencari penyelesaian seperti apa. Contoh kemarin saya di kelas 1 ya, saya memberikan pas pembelajaran budaya masalah, saya menyebarkan gambar berwarna, mewarnai gambar, dan gambar itu ditentukan angka 1 warna ini akan silakan gambar sesuai dengan angka itu. Oh mereka gimana gambar? Karena kita tidak tahu apakah warna biru, ungu kan karena kita buta warna kan. Kesempatan menyimpan gambar tepat ini, warna saya masih ada gambar ini seperti ini. Nomor 2 di sini, dia akan mewarnai sesuai dengan nomor itu. Itu saya ambil dari Canva. Hanya Bapak Ibu di Canva itu banyak menggambar dengan pasal di Canva. Ini adalah kreativitas, ada inovasi. Kemudian bagaimana dia dikontrol, beri kontrol cara menebakkan itu tidak lepas dari menggunakan kreativitas di kalangan siswa. Berdasarkan masalah, kan masalahnya gambar, warnanya, mencipta penyelesaian yang berkesan sehingga dapat dilihat dengan. Kemudian melahirkan individu yang mampu mempunyai kesadaran global dan tanggung jawab sosial. Ini tantangan ke depan di era sekarang. Kesadaran global, apa sih keperluan yang ada sekarang? Kita sedia. Oh kalau begitu anak, makanya sekarang ada KKA, kecerdasan, coding dan kecerdasan artifisial. Di sini biasanya sudah tapi di KKA itu bagaimana memprogram, mendesain program. Butuh apa? Otomatis kita butuh fasilitas pendukungnya. Sehingga baik kita secara global dan melahirkan individu dari KKA itu seperti apa nanti? Ini
kalimat-kalimat yang perlu misi tujuan dari itu. Selanjutnya mendorong semangat pembelajaran ya, semangat belajar teman-teman, semangat belajar sepanjang hayat di kalangan murid untuk memastikan mereka terus relevan dan adaptif terhadap perubahan masa depan. Jadi yang ini itu mendorong semangat belajar sepanjang hayat, long life education. Ini kalau bahasa itu ya kan, long life education, belajar sepanjang hayat. Jadi sampai berenang-urang nikah budak dan hayat berenang-urang. Tapi karena selektif guru yang diberikan kurang masih jadi mempersiapkan pembelajaran berapa hari kan? Saya sakit ulang-ulang. Mendorong belajar sepanjang hayat. Kalangan pelajar memastikan mereka terus relevan dan adaptif terhadap perubahan masa depan. Kita tidak tahu ya seperti apa. Kali ini saja seperti ini. Perubahan kurikulum saja esensi pembelajaran sudah berapa tahun kita di Merdeka yang kemarin 3 tahun di sekolah pemenang. Kemudian sekarang berubah lagi sampai berubah 3 tahun ke 4 tahun sudah di planning. 3 tahun ke 4 tahun berubah. Kita tidak tahu apa memastikan pelajar atau murid memiliki kecakapan teknologi yang membolehkan mereka memanfaatkan alat digital dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kali-kali Chromebook buka Bapak Ibu. Makanya Chromebook kita sudah banyak yang rusak. Karena apa? Karena tidak dibuka. IT, alat IT itu kalau tidak dibuka-buka rusak. Mereka rusak, harus dibuka. Saya pengalaman saya beli laptop dulu 3 bulan Bapak Ibu sudah dibuka-buka dari depan mati selamanya. Makanya apalagi ini Chromebook dibuka kita ada BKM belum. Saya belum tahu sekarang berapa yang bagus Chromebook dicek. Kemudian laporan pas juga Chromebook bisa yang kurang yang buat Bapak. Ibu karena kita ada BKM, padahal di pembelajaran dibuka Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan pembelajaran. Jadi saya menginginkan pelajar memiliki kecakapan teknologi. Nah, ketika pembelajaran Bapak Ibu silakan. Makanya saya kemarin bisik-bisik dengan bendahara untuk memenuhi kebutuhan kelas. Salah satunya Bapak Ibu, kebutuhan kelas itu infokus. Ada infokus yang murah, harganya bisa terjangkau. Saya pernah lihat yang bukan pakai murah, harganya berapa harganya? 1,6 kecil, mungil tapi bagus. Kita usahakan di sini. Ini bulan ini kita beli dulu. Kita cek dulu infokus berapa yang bagus, setiap versi berapa. Kita anggarkan setiap itu ke RKS. Bulan ini kita beli 1. Yang mungkin dalam waktu 1 tahun full semuanya. Yang mudah-mudahan setengah tahun bisa tercukupi atau minimal 6 bulan dapat 2 atau dapat 3. Kan lumayan kan? Mengurangi. Hanya 3 Bapak Ibu. Percuma kita adakan tapi tidak dipakai. Rusak. Nanti itu saya untuk memenuhi kebutuhan kelas. Nanti saya suruh untuk bendahara untuk mendata kebutuhan kelas. Ada kebutuhan itu. Tidak bisa dipakai rusak. Makanya ini memanfaatkan digital. Cek fokus yang sudah bagus sama yang masih bagus baru dua dari 5 yang kita miliki fokus baru 2 masih 2 ya udah pikirnya sudah disahkan. Memang ada waktu ya, ada waktu. Kemarin baru saya lihat di kelas 5 lumayan walaupun karena seperti ini. Ini juga salah satu alat media kita bisa membantu ketika di fokus rusak kita membantu dengan media ini. Mungkin anak ini bawa kesini belajar. Ya saya ini persoalan ketika suatu waktu Bapak Ibu mau menggunakan
Bisa saja ini saya pakai untuk kantor, tapi tidak cukup lama karena kembali ketika komunitas masing-masing organisasinya ya. Penting mah ini bisa digunakan bagi guru ketika mau menggunakan ini karena yang fokus kita terbatas dan rusak kemudian kita sedang memikirkan, kita tidak benar. Saya kan bagian di daftar kebutuhan uang kita berapa setiap bulan berapa, mampunya berapa kali itu untuk kita tahu. Tentu misalnya kalau tidak dipakai, kalau rusak, kalau tidak dipakai. Laptop kecil ini 2018 saya belinya. Sekarang 2025 berapa tahun? Masih on. Nah, bisa dipakai kerja kan? Pakai ini. Kalau pakai robot kita enak. Kalau pakai buat susah kecuali robot itu bukannya di slide di dock slide ada di sini yang di sebelah sininya. Nah, bisa. Enak pada robot sebenarnya. Kalau produksinya bagus sebenarnya bisa pakai robot. Jadi karena sinyal beda, tapi untuk mengerjakan tugas-tugas monitoring bank ada. Ya. Kemudian menekankan kepentingan kesejahteraan. Nah ini menekankan kepentingan kesejahteraan emosi dan sosial dalam pembangunan pelajar atau murid yang seimbang dan menyeluruh. Artinya continue. Jadi kesejahteraan emosinya, membangun emosinya, karakter sosialnya. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangun emosi dan karakter siswa. Ada saja karakter siswa yang suka membuli, ada yang yang suka mengajak, yang malah. Dan emosi dan sosial itu kecerdasan emosi dan ekonomi karakter yang dari sini. Ini salah satu. Ini saya untuk tahun-tahun ini di menjelang akhir 2025 ini saya coba untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dalam kelas Bapak Ibu. Jadi ciptakan dalam Bapak Ibu suasana pembelajaran itu yang mendalam itu kan gembira ya, satu gembira, terus lagi yang satu lagi berkesadaran, gembira, terus satu lagi bermanfaat. Ada tiga kan? Ada tiga yang diperlukan. Salah satunya adalah sadar, kemudian gembira, menggembirakan. Hanya ulah juga gembira kena orang meja mengadakan kabar. Terus Bapak Ibu biasakan ketika belajar di kelas itu ulah diantar ayatnya speaking atau tidak ada posisinya dulu speaking sini gembira speaking kali-kali nyanyi dan lain-lain ya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan penjelasan visi misi kita dari yang sudah kita buat ya dengan profil dimensi 8 dimensi kita. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa terlaksana, bisa terkabul. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk awalnya berangkat dari sini, semuanya dari sini. Kemudian, ini itu menjabarkan dari ini, menjabarkan penguasa indikator. Satu. Jadi sekarang tidak melulu beribu dan satu. Misalnya penguasa. Di sini.
Ya itu. Nah ini kita keterbukaan ini dalam baru, tinggal kita main mindsetnya. Sebelum anak-anak kita juga harus terbuka, memiliki mindset. Mindset kita sekarang, nah karena di PM ada PPT dan PPB. Ini nanti untuk pola pikir bertumbuh saya sudah disepakati itu kalau nggak salah mobil itu. Jadi sini kalau pola pikir kita masih PPT ini tidak akan terwujud hasil. Tidak akan terwujud. Sebab yang namanya keterbukaan berarti welcome terhadap sesuatu yang berubah, yang baru. Misal pembelajaran mendalam seperti apa? Kita berubah sesuai dengan. Jadi kalau PPT, kalau ini PPT, baru ini tidak akan terwujud. Kenapa? Pola pikir kita masih tidak mau berubah. Justru ini bisa akan terwujud apabila kita sudah pola pikir bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Ya salah satu misalnya mampu bisa melakukan perubahan. Itu ya. Makanya saya coba dimasukkan di indikator berilmu. Apakah kita dari ini untuk mendapatkan ini juga tadi saya singgung karena love life education. Love life education di sini untuk terbuka ini mengubah mindset ini kita belajar ya. Cukup bisa saya mau mampu justru jangan memponis kita saya mah tidak akan mampu jangan. Itu doang ya. Berarti saya harus mampu, saya bisa. Hanya waktu yang menentukannya apa. Saya bisa. Ini konsep kita, kalau kita sekarang yuk kita ubah mindset dari pola pikir kita, jadi pola pikir bertumbuh. Mudah-mudahan kita ini bisa terlaksana nanti dan ini juga sejak seiring berjalannya waktu kita akan adaptasi. Makanya kita sekarang adaptasi kan dengan PM kan. Belum lagi adaptasi dengan kakak kemarin pakai kita belum coding. Itu saja itu yang saya terkait dengan dan Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu harus dilaksanakan dalam pembelajaran karena terkait dengan penguasaan pengetahuan dasar seperti apa, kemudian berkritisnya, kritisnya juga dilakukan, keterbukaan baru juga disampaikan, kemudian anak memiliki sikap hormat dan peduli bersama, kemudian komunikasi yang baik seperti apa, kemudian ada empati dan kerjasama. Dan hal ini semua bisa hidup akan mengambil kita murid yang benar-benar terwujud, murid yang berilmu. Saya juga sama. Nah, saya mohon maaf kepada undangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu rencana saya nanti itu setelah pemaparan ini kan oleh satu itu saya hanya membuat video tentang pemaparan visi misi tujuan yang sudah disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan karena itu ada masuk ke profil dimensi 8 lulusan. Nah, jadi dari dimensi itu yang maksud itu Bapak Ibu nanti diambil ketika membuat
Belum ajar atau RPP. Kalau dulu RPP yang kita buat adalah profil Mas Bila kan bisa. Saya nama ganti jadi profil bisa. Kemudian nanti untuk OJT kedua saya akan memaparkan tentang penerapan ilmu kolaboratif di satuan pendidikan. Nanti ini saya akan terangkan di hadapan teman-teman kelompok kami. Ini kan ilmu kolaborasi seperti apa? Ini mungkin langsung ending actionnya itu dalam penerapan pembelajaran. Itu jangan mungkin untuk nanti data-data setiap kelas. Dan Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu mulai hari ini ke depan diupayakan sebelum Bapak Ibu mengajar itu dibuat dulu rencana